Besok nih bangunin lah. Supaya anak kita mulai ikut puasa. Pokoknya mah anak mah bagaimana orang tua, kira-kira begitu. Kalau orang tuanya memang bejat, innalillah dah. Barangkali kalau Allah tidak menyelamatkan anak itu, bisa jadi anak itu akan ngekor kebejatan bapaknya. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala punya cara. Barangkali bapaknya bejat, tapi bapaknya itu enggak. Nah, doa dari kakeknya itulah barangkali yang ngelewatin, nggak ngikutin bapaknya nih. Bisa. Adalah hak misalkan seorang pelacur memiliki anak seorang ulama. Betul nggak? Bisa tuh terjadi. Begitupun keadaan sebaliknya. Bisa jadi seorang kiai memiliki anak seorang pezina tanpa si kiainya tahu. Kalau apa? Kalau si kiainya luput mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia bisa ngajarin anak orang lain, tapi ngajarin anak sendiri nggak bisa. Maka itu bisa terjadi. Pengajaran ini penting. Pengajaran Luqmanul Hakim, ya buat pemirsa yang pada pengen mendalami pengajaran Luqmanul Hakim, nanti tinggal buka surah Luqman. Di sana isinya pengajaran-pengajaran bagaimana seyogyanya kita sebagai ayah dan ibu mendidik anak-anak kita. Dan sebagai spirit sedekah, janganlah cuma mengajarkan anak kita, tapi ajarkan juga anak orang lain. Silakan. Pepatah Belanda itu bilang buah apel nggak bakal jauh jatuhnya dari pohonnya. Kalau pohon pisang jatuh buah apel kita bingung. Artinya bagaimana anak kita kelakuan itu bagaimana kedua bapaknya. Semoga kita ingin menjadi anak-anak yang soleh, kita dulu menjadi yang soleh. Pastinya Ustaz Mansur akan menyampaikan kisi-kisi berikutnya setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam acara nikmatnya sedekah ini. Saya teringat dengan satu cerita kawan saya. Beliau itu Al-Hafiz, hafal Quran 30 juz. Beliau ada di Cilenyi, di Ponpes Al-Falah. Ketika saya berkunjung ke sana, dia cerita pengalaman waktu dia ikut lomba tahfidz Quran 30 juz di Maroko. Ada kelas-kelasnya 10 juz, 20 juz, 30 juz. Pas dia masuk ke kelas 30 juz, ada anak kecil 4 lewat di depan dia. Dia pikir anak kecil mau ngerapihin tempat, nggak taunya salah satu ikut peserta 30 juz. Masya Allah. Dan dia cerita ternyata ada budaya di Timur Tengah, kalau seandainya ibu ingin jadi punya anak yang soleh atau soleha, yang hafal Quran, beliau itu selalu menghatamkan ketika dia hamil 1 minggu, suami dan istri menghatamkan Al-Quran. Kalau mau nyusuin wudhu dulu. Kita nggak pernah terlintas yang kayak begitu. Mungkin nanti Ustadz akan berikan tanggapan. Sebelum itu ada jemaah yang ingin bertanya dulu Ustadz. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana anak kita itu dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Jadi begitu saja Pak Ustadz. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cocok yang tadi disampaikan. Iya, betul. Silakan. Kayaknya udah janjian nih Ustaz Albar. Iya. Iya, begini. Saya jadi teringat cara orang-orang tua di kampung ya. Ini subhanallah kalau nanti omongan saya agak kelewatan mohon ditegur ya. Yang dilupakan sama orang-orang tua muda zaman sekarang adalah cara ngadonin anak. Saya pakai bahasa sampir tuh. Ngadonin. Iya kan kue kan sebelum jadi kue kan diadonin dulu. Diulenin. Ya, tepung mah istilahnya tepung tuh diaduk dulu. Nah, banyak orang lupa mencetak anak soleh itu berawal dari bagaimana adonannya. Bahkan berawal dari bagaimana tempat nyetaknya. Dalam satu seminar kecantikan, saya bingung ketika saya diundang. Ustadz diundang ke seminar kecantikan. Ah, gue bingung loh. Ngomong apa sih bilang ya? Di hadapan saya model-model. Saya bingung. Kan kita nggak boleh ngeliat yang cakep katanya ya. Tapi saya ceramah di depan para model. Bagaimana coba tuh? 250 kurang lebih lah. Model. Model sama calon model. Ketua panitianya ngomong begini, Ustaz tenang aja. Ini model-model pengajian. Jadi insya Allah mereka pada pakai jilbab. Saya sedikit kecewa tuh. Padahal kita pengen lihat aslinya. Canda. Ini juga tak ada yang SMS nih, Ustaz. Alhamdulillah begitu saya datang, betul model-model itu berjilbab cakep-cakep. Subhanallah.
saya lebih banyak berzikir mengingat istri. Ya, berzikir mengingat, berzikir kan ingat maksudnya. Disitulah saya kemudian mengatakan kepada pembicara, dokter-dokter dan para psikolog, saya katakan begini, kalau anak mau cantik lahir batin, bikin tuh anak duha sebelum lahir. Bikin itu anak sholatul lail sebelum lahir. Bikin itu anak puasa sebelum lahir. Bikin itu anak bisa baca Quran sebelum lahir. Itu model bingung, kanan kiri bingung, moderatornya juga bingung. Ustadz maaf, kan belum lahir. Bagaimana dia sholat duha? Yang sholat duha emaknya. Yang sholat lail emaknya. Yang puasa emaknya. Ditemenin sama bapaknya. Baru tuh model-model pada melongo. Oh, begitu. Kalau kita ngebenerin anak kita udah 17 tahun, emang repot, Pak. Salah sendiri, udah karatan. Tapi itu subhanallah ketika Ustaz Albar bilang kayak begitu pun, saya punya istri belum sampai segitu-gitunya. Belum. Tapi kita punya anak kan diajarin sama emaknya. Nah, emaknya istri saya ngajarin. No, panggilannya No. Biar nih anak cakep. Kayak Nabi Allah Yusuf, baca tuh surah Yusuf. Biar nih anak cantik kayak Maryam, baca tuh surah Maryam. Biar nih anak perilakunya kayak Nabi Allah Muhammad, baca tuh surah Muhammad. Itu yang namanya istri saya, ngaji mulu bawaan, subhanallah. Betul lah kata Ustaz, itu anaknya emang beda. Cara ngadonin itu penting. Nih pemirsa di rumah yang belum punya anak, bismillah. Janjian sama istri untuk sholat malam bareng. Terus bisikin istri kita, Dek, sholat malam yang entar, lu jangan pakai daleman ya. Ini saya ngomong udah dialusin nih, udah saya alusin bener nih. Mudah-mudahan jangan pada protes. Apa tujuannya? Habis sholat malam itulah kita kemudian beribadah kepada Allah lewat persetubuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Susah saya nerusinnya. Enggak, kadang-kadang terlalu sopan juga enggak enak gitu mulutnya. Coba deh jajal begitu deh, coba deh. Ya. Kalau orang sekarang mah ya, kalau orang sekarang nih ya, umpama gitu, kalau umpama si suami kesolehan nih, Neng, kita kalau pengen hubungan mah ya, kita baca Yasin dulu. Lamaan bang. Dia kata kelamaan, udah nggak demen, udah hilang katanya. Kalau ngaji dulu hilang katanya. Udah biar cepet bismillah aja bang. Bismillah juga kurang itu. Kudu ada doanya. Ayo, doa. Ini nih memang di TV ya. Tapi belum tentu ini kita pada apa loh. Doa supaya kita punya setubuh ini, bikin anak nih jadi ibadah. Dan tokcer, apa doanya coba? Ayo coba yang hafal yang doyan Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Nah, tuh dia tuh. 5. Oh, anak 5 ya. Coba kasih mic mana mic? Woi. Mic kasih dia. Mas Mukul Karim siapa namanya? Dia bangun. Ya, udah langsung. Nama saya Solihat. Semua orang melihatnya saya itu adalah perempuan, padahal saya itu laki-laki tulen. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dari Bandung sama dengan Ibu Haja Nining tadi. Oh, namanya Solihat tapi ya? Solihat, ya. Saya sudah gimana ya, mau diganti pun juga nggak bisa itu ya. Sudah, baik. Itu saya terima. Udah dari sana ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, anak itu cuma satu dari ibu saya itu, cuma saya sendiri. Tapi dari saya ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa melahirkan 5. Rukun Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu diantaranya satu kebahagiaan. Dan apa yang disampaikan Ustadz tadi, memang saya programkan kepada saya itu begitu. Sebelum lahir, khatam Al-Quran. Itu saya